yang nggak setujunya adalah kok nggak dari awal dipasang CCS 2-nya gitu loh. Kenapa baru sekarang? Iya. Nyesel nggak beli mobil Bimo EV ini? Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, sekarang gue bersama dengan Mas Yoyo. Halo Mas Yoyo. Halo, gimana Mas kabarnya? Yoyo. Baik, alhamdulillah sehat. Nah, Mas Yoyo adalah pengguna dari Wuling Bingo EV yang ini. Nah, di sini gue akan nanya-nanya nih pengalaman Mas Yoyo menggunakan si Wuling Bingo EV ini. Penasaran dengan videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil Wuling Bingo EV milik Mas Yoyo. Ya, Mas Yoyo, mau nanya nih Mas, ini dulu beli Bingo EV-nya harga berapa dan kapan? Belinya itu di bulan Juli 2024 lah. Oh, pas Gias berarti ya? Pas Gias. Oke. Belinya di Gias malah. Beli di Gias. Harga berapa waktu itu? Harganya itu kalau normalnya itu sekitar 408 juta ya kalau nggak salah. Oke. Oh, dapat diskon ini? Iya, dapat diskon. Oke. Berapa Ada tuh? diskon dari, saya nggak tahu ya diskonnya apa aja, pokoknya totalnya itu 95 juta. Juta. Iya, sampai 95 juta Oh diskonnya. gitu. Jadi Iya. 300-an lah. 318 saya 18. total belinya. Oh. 18 juta. Oh iya. Wah, lumayan ya diskonnya ya. Lumayan, makanya itu kayaknya karena belinya di Gias, terus habis itu dari pemerintah juga dikasih Ada ya diskon, pajak. TKDN segala macam. Iya benar. Terus ya itu 318 juta. Lumayan. Iya. Oke. Berarti udah penggunaan sekitar setengah tahun lah ya. Iya, setengah tahun. Oke. Dari Agustus datang. Agustus. Mobilnya itu Agustus. Oke. Nah, pasti kan sebelum beli nih, biasanya kita sebelum beli mobil tuh research dulu lah. Terus compare nih dengan yang pengen mobil yang sama gitu ya kan. Boleh dong Mas ceritain kenapa akhirnya bisa beli ini gitu dari awalnya? Dari awalnya itu memang tadinya saya sama istri itu pengennya belinya nggak EV. Oke. Pengennya belinya yang mobil bensin biasa. Oke, bentar, sorry. Ini berarti mobil pertama? Mobil pertama. Oh, berarti mobil pertama langsung beli EV? Langsung EV beli. Oh, bukan bensin? Bukan. Oh, oke. Terus? Terus tadi mau beli mobil bensin, tapi terus kepikiran lagi kalau misalnya bensin kan nggak bisa dipakai tiap hari. Oke. Karena ada ganjil genap. Iya, benar. Saya tiap Setuju. hari mobilitas di Jakarta. Oke. Akhirnya saya mikir sama istri, kita harus beli barang yang kita pakai tiap hari. Iya, gitu. oke. Ya udah akhirnya belilah EV. Kenapa bingung? Nah, sebelumnya kantor saya itu ada kayak kerjasama gitu sama Wuling. Wuling, oke. Jadi sebelumnya saya udah pernah nyoba jadi penumpang di Bingo, terus kayak wah bagus ya, dari segi bentuknya bagus, di dalamnya juga simple, tapi tuh kayak ya lucu aja gitu loh dari ini. Terus di dalam di bagasinya juga enak, lega karena bisa diangkat, bawahnya ada space tambahan gitu-gitu sih Mas, jadinya ya Bingo. Akhirnya beli ini lah. Oke, tapi waktu itu yang pengen beli bensin tuh mobil apa? Stargazer Hyundai. Oh, Stargazer. Iya, tadi Hyundai Stargazer. Lega gitu ya. Cuman ya itu akhirnya, tapi percuma nggak bisa dipakai tiap hari. Karena ganjil gitu. genap ya. Oke. Kalau compare dengan mobil EV waktu itu kan, kalau ini saingannya Netavi ya, Netavi 2 gitu. Kenapa pilih Bingo gitu dibandingkan mobil yang sekelas yang lainnya gitu? Ya itu karena awalnya saya udah pernah Ada banyak juga ya. Iya. Terus habis itu lihat-lihat dari bentuknya, kalau Netavi kan kayak ya udah mobil pada umumnya gitu. Kalau dari bentuk ya. Desain bentuknya. Terus dan Wuling mereknya lebih terdengar gitu. Waktu itu Wuling lebih terdengar. Terus ya udah akhirnya saya pilihnya lebih ke Wuling. Oke, secara kepikiran REV juga, cuman karena REV cuman buat dua ya, normalnya kan dua. Belakang tuh kan sebenarnya buat barang. Iya. Gitu. Atau buat anak-anak lah buat gitu. anak-anak. Cuman ya udahlah pilih Bingo aja. Bingo sih. Jadi mungkin karena emang dari sisi brandnya Wuling udah lama juga dibandingkan Neta baru gitu kan. Betul. Jadi mungkin lebih percaya Wuling lah. Iya. Dan karena udah nyobain juga mobilnya. Betul. Tapi sempat nyobain Neta nggak? Enggak, sempat ditawarin. Tapi nggak beli. Nggak jadi. Saya sempat dihubungin sama salesnya. Waktu itu Neta sempat ada di ini Jakarta Fair. Saya cuma lihat-lihat terus dihubungin sama
Sama salesnya. Terus saya kayak enggak deh, enggak Neta deh. Oke, jadinya si Bingo EV lah. Bingo, betul. Oke. Nah, selama pemakaian setengah tahun nih, Mm-mm. apa sih yang disuka dari si Bingo EV ini? Bingonya ya, Hmm. pasti bentuknya. Oke, desainnya. Tuh eye catchy banget. Iya. Saya nggak jarang lihat orang di jalan tuh kayak masih ih gitu loh. Oh, iya, Pada iya. even itu di kantor saya pun masih kayak ini mobil ini. Padahal di kantor saya udah 2 yang punya. Ada dua punya. Oke. Ada 2 atau 3 gitu. Oke. Terus yang kedua bagasi. Bagasinya itu kayaknya kecil kalau misalnya dilihat doang. Dari Tapi luar. sebenarnya di bawah itu ada space tambahan. Kayak ada apa ya? Kayak kontainer gitu Kontainer ditaruh lagi di ya? bawah. Oke. Dan itu bisa diangkat. Bisa diangkat ya. Berarti tapi udah dapat berarti kan? Apanya? Langsung dapat kompartemennya dapat. Dapat. Oke. Bisa diangkat dan jadi gede space-nya. Oke. Saya kan pindahan nih Mas ke daerah saya sekarang ini kan saya pindahan. Oh. Saya pindahan tuh nggak pakai bantuan dari ekspedisi gitu. Oke. Pakai ini. Oh, oke. 3 kali bolak-balik lah Bisa. bisa. Oh, seluas itu ya? Soalnya barangnya lumayan, ada TV, ada kulkas, ada Kulkas kecil, masuk? enggak kulkas kecil. Makanya kaget. Kecil. Gila ini kulkas 2 pintu TV, gitu. kulkas, ada lemari, tapi lemari tetap di pretelin ya, tetap di. Iya, dicopot-copotin. copot-copot. Iya. Gitu. Wah, lumayan ya. Iya. Tapi row keduanya diturunin dong. Apa? Row keduanya, baris Iya, keduanya. kedua diturunin. Cuman Oke. karena ada si yang bawah Bagasi itu, lagi? jadi ya yang kecil-kecil bisa masuk di situ, bisa masuk di bawah. Oke. Tapi bisa dibuka terus kalau misalkan masukin kulkas yang ya 1 pintu bisa masuk dong terusnya. Masih 1 pintu masuk. Masih bisa masuk kan? Masih. Oh, bagasinya seluas itu berarti ya. Iya. Kalau lihat dari mobilnya kecil ya kayaknya. Kecil dari luar kayak Iya, mobil. Saya mobil mainan dari Iya luar. bener kayak mungil gitu. Iya. Iya. Oh ternyata bagasi luas juga ya. Oke. Apalagi nih suka tuh kira-kira dari si fiturnya lah atau apa? Yang lainnya sih apa ya, dari bentuk ya paling saya beli juga karena Bentuknya ya? bentuknya. Terus chargernya dia ada 2, ada AC ada DC-nya. Oke, AC di kanan. Type 2 sama DC GBT tapi Oh, oke. Tapi bisa dibuka dua-duanya kan dong? bisa. Bisa digunakan dong? Bisa. Oh, oke. Dari sisi performance gimana? Performanya enak banget Mas nih. Maksudnya saya udah pernah pakai mobil sebelum ini. Pakai pakai HRV. SRV, Dulu. oke. Terus saya bandingin sama ini. Maksudnya harga SRV itu kan 400-an ya, ya. 400-an lebih kan. Sama ini tuh kayak sama aja gitu loh cara makainya. Oke. Fun to drive lah bilangnya kan ya. Maksudnya enak gitu. Porsinya lumayan lah gitu. Terus Oke. cara duduk saya walaupun di bawah itu ada baterai Iya. dan agak lebih tinggi. Oke, ya, Kakinya kan agak kaki nekuk tinggi. nih. Cuman kalau saya sih kok Masih nyaman. masih nyaman-nyaman aja sih. Oke. Selama pakai nih setengah tahun gitu kan. Tadi kan apa yang disuka? Yang nggak disuka apa? Yang nggak disuka Iya. ini apa? Entertainmentnya kurang banget sih. Oh, fitur entertainmentnya. Di Oke. Bingo ini. Oke. Maksudnya dia nggak ada Android CarPlay, Iya. Apple CarPlay, Apple CarPlay ya. itu nggak Koneksinya ada. nggak ada lah. Terus cuman dari musik Bluetooth aja. Oke. Jadi kayak saya kalau pakai Maps atau apa gitu saya nempelin HP Nempel di situ. Oh, oke. Jadi nggak terkoneksi dengan handphone lah gitu, Iya. Apple CarPlay atau Android Auto. Betul. Oke. Terus yang kedua ini sebenarnya kecil sih tapi ya agak mengganggu. Si spion ini belum retract spion nih, belum otomatis iya, retract. spion belum. Belum, jadi harus manual nekuknya. Jadi kadang kalau di jalan lah mobilnya baru tapi masih ditekuk. Mobilnya maksudnya kelihatannya canggih futuristik, tapi masih nekuk ya. Betul. Oh, belum retract ya? Jadi nggak- Oh, oke. Itulah mengganggu lah itu. Ini juga nggak ada kamera 360 kan? Nggak ada kan? Apa? Kamera 360 nggak ada kan? 360 nggak ada. Kamera parkir ada? Kamera parkir ada. Ada, kalau mundur ada kan? Ada. Ada, oke. Sensor-sensor yang kayak misalnya kalau mobil sekarang kan kalau misalnya kita belok atau apa kan ada 360 tuh, ada sensor segala macam. Ini Dia nggak ada nggak kan? ada. Nggak ada ya? Kosong Oke. aja dia. ADAS juga nggak ada berarti? Ada nggak ada. Oke. Adanya cruise control, Cruise control. biasa aja yang buat di tol itu. Oh, I see. Lebihnya itu nggak ada mas. Dan juga nih Kosong. velgnya juga velg kaleng kan? Betul. Iya. Yang bentuk bunganya itu Bunganya dia itu dop doang. dop doang buat tempelan Oke. doang. Kadang kan banyak tuh yang copot apa di jalan ada yang copot gitu-gitu. dicopot ya? Banyak saya denger-denger, Oh. saya lihat juga. ada yang Oke. copot. Makanya kan orang kalau beli Bingo nih kadang diganti spionnya, spion apa? Velgnya, iya. Lebih kecil lah gitu ya kan. Oke. Ada kepinginan lu ganti velg? Ya ada. Ada. Itu kan nanti Nanti dulu lah. belum itu. Iya. Oke. Ada. Nah,
tadi kan kekurangan tuh. Ada nggak yang nggak disuka? Yang nggak disuka sih itu tadi, ini kadang-kadang aja sih, kadang-kadang aja. Kadang dia pion apa, kaca Jendela, penumpang nggak bisa dibuka dari saya. Oh dari sini? Iya. Oh Kalau dari mana? penumpang sendiri Pengemudi. bisa. Dari pengemudi. Oh penumpang bisa Iya, buka. tapi kalau dari pengemudi kadang-kadang dia nggak bisa. Oh kadang-kadang Itu nggak bisa. sekali-sekali doang. Saya nggak tahu tuh Oh. datang apesnya itu kapan, cuman dia itu sering. Bukan, kadang-kadang dia nggak bisa diturunin. Oke, kalau lagi momen tertentu itu nggak kebuka. Iya, nggak kebuka. Oh, Tapi kalau misalnya saya matiin mesin ini terus saya mau pakai lagi, dia bisa. bisa. Heeh. Tapi kan di belakang Sama juga. iya, saya nggak bisa buka yang belakang, jadi yang bisa saya buka cuman punya saya Depan doang. aja. Heeh. Tapi kadang-kadang doang kan? Kadang-kadang doang, nggak Pernah nggak ini yang nggak? seminggu sekali gitu, nggak. Maksudnya ke dealer gitu untuk Udah cek? pernah. Oh, udah pernah. Terus dia bilang udah diperbaikin pak gitu ya, mudah-mudahan nggak ada lagi. Masih ada. Tapi nggak yang seminggu sekali gitu mas. oh, oke. Maksudnya ya momen apesnya lah ketemu. Napasnya ada gitu. Oh, Saya nggak ngerti setelah ke dealer tetap ada gitu, tapi Masih. ada momen tertentu lah. Mm-mm. Oh, yang kadang kalau misalkan emang kebutuhan buka pintu lagi sendiri gitu kan, ya repot sih. Repot kalau misalnya butuh. Kalau saya kan masuk kantor harus buka kaca kan. Oke, ya untuk dicek ya, iya. Terus saya kalau misalnya pas mati, saya langsung ke sebelah Sebelah masnya nih, iya untuk buka. Kan agak effort ya ke situ. Iya benar. Oh, oke. Kadang-kadang aja. Oke. Nah, ini kan mobil pertama EV nih. Mm-mm. Nggak malah milih bukan milih bensin tapi milih EV gitu. Nah, dengar kemarin mudik bawa gini. Betul. Nah, itu coba ceritain gimana Mas pengalaman mudik menggunakan mobil listrik EV gitu. Jadi, Mudiknya kemana tuh? Mudiknya ke Semarang. Oke, Semarang. Semarang itu 420 kilo. Oke. Lah, dari Ini sini. 410 ya? Nah, ini Oke. 410, cuma in real life-nya itu nggak nyampe 410. Oke, berapa? Kayaknya tuh kalau sampai 0% tuh kayak cuma 390 lah. Itulah. Saya belum pernah sih nyoba sampai 0%. Oke. Ya udah saya nyoba berangkat sama istri ke Semarang pakai Bingwo, cuma memang kalau naik mobil listrik ini emang ada mindset baru yang harus dibuat, yaitu adalah kita tahu kita mau ngisi di mana. Oke, udah prepare dulu Ya, lah. Oke. enggak, ini khusus untuk Wuling ya, karena charger Wuling itu Ah iya benar, GBT ya. GBT. Iya, benar, Kalau GBT. yang mobil listrik yang biasa, CCS2. banyak. Banyak di SPKL-nya, sini. oke. Ya. Terus kita harus tahu kita mau ngecas di mana. Oke. Terus saya berangkat full. Hmm? Terus saya ngecas lagi di Cirebon. Cirebon. Kilometer 207. Oke. Itu ada tuh punya Wuling. Oh, GBT. Iya, GBT. Oke. DC katanya berarti ya. DC. Oke, terus Terus udah saya bablas lagi sampai Semarang dari Cirebon itu. Cuma sekali doang. Itu nggak nyampe sejam ya, 55 menit lah. the full. Full. Oke. Itu free kan? Free. Itu Oh, masih free ya? nggak bayar sama sekali. Oke. Paginya saya ngecas DC juga sebelum berangkat, itu free juga. Free juga. Ya, jadi saya Jakarta Semarang itu cuma bayar tol. Bayar tol nggak bayar listrik. Listrik, bensin nggak bayar. Nggak Cuma bayar. tol doang. Wow. Enak ya. Kalau bensin kan bisa ya sejutaan lah ibaratnya Iya. gitu kan, sama tol gitu. Iya, sejutaan sama Sejuta sama tol. sekali jalan. Oh ini enggak. Iya. Tapi banyak gak pas lagi mudik kemarin naik Nah. mobil EV? Nggak banyak yang pakai Wuling untuk mudik. Khususnya bingung. Khususnya Bingo. Kayak Bingo yang Wuling yang mudik Oh. cuman saya deh yang pakai mudik. Cuma Kalau kayak yang gitu aja. merek lain banyak. Oke. Karena CCS2 gitu-gitu kan Iya, banyak benar, ya. Di setiap benar. SPKLU tuh pasti ada AC Type 2, CCS2, CDemo itu pasti ada. Tapi Ada, untuk iya. GBT itu cuma ada di beberapa titik doang. Oke. Nah, kan kalau kita dengar-dengar nih dari si Wuling tuh banyak di sosmed mengeluhkan spare partnya susah. Oke. Oke, indenya lama. Terus servisnya ya kurang lah gitu. Nah, Mas sendiri gimana? Dengan sisi spare part atau dari servis gimana? Kalau spare part saya belum pernah yang inden gitu ya. Saya kan baru servis pertama dan kemarin sempat sebelum mudik saya general check up. Itu di luar servis rutin ya. Itu saya nggak ada yang inden mas. Oke. Saya malah baru dengar kalau ya spare-nya lama segala macam. Mungkin itu kalau misalnya kayak head unit rusak atau Iya, apa iya. gitu ya, mungkin Oke. lama ya. Tapi kalau saya sih alhamdulillah dan sangat sampai terjadi Sampai ya. Oke. spare part lama gitu Lama. saya belum ngalamin.
Oh, itu berarti belum ngalamin. Jangan sampai lah, nggak aja. nyalamin ya. Jangan sampai lah. Tapi itu sekarang udah berapa kilometer nih? Saya ini 12.000. Oh, 12.000. Berarti servis kedua bentar lagi. Iya, bentar lagi servis kedua. Oke. Kan di Wuling juga nih. Gitu. Di Wuling kan kita tahu kan GBT. Betul. Gitu. Kemarin Cloud EV udah ngeluarin nih yang CCS2. Gitu. Nah, kalau misalkan tahun ini keluar juga nih Bingo EV yang CCS2. Menurut Mas gimana tuh pendapatnya? Ya aduh. Ya, gimana ya? Saya setuju nggak setuju sih. Maksudnya Oke. saya setujunya adalah pasti tiap tahun atau tiap saat itu pasti teknologi berkembang. Oke. Pasti. Hmm. Terus yang nggak setujunya adalah kok nggak dari awal dipasang CCS2-nya gitu loh. Kenapa baru sekarang-sekarang? Iya. Terus kayak nggak ada apa ya kompensasi Kompensasi mungkin. Iya, pengguna yang baru yang lama-lama pengguna yang gitu. lama gitu. Kadang saya kan Agustus ya. Ah, Si cloud yang baru tuh kan ya baru-baru ini kan maksudnya keluarnya. ah. Terus buat pembelian yang kalau nggak salah denger ya, saya pernah nanya sih ke Wulingnya. Pembelian yang bulan November atau Desember kalau nggak salah Bingo atau Cloud? Bingo itu akan dapat konverter CCS2. Itu kan bentuk kompensasi Oke, konverter CCS2 CCS2. atau GBT. Ah. Nah, tapi untuk pembelian setelah November dan Desember, jadi untuk yang pembelian sebelumnya? sebelumnya itu nggak dapat, harus nggak beli dapet. harga normal. Oh, Sementara harga berapa? normalnya 15 juta di 15 juta ya? apa? Oh, Iya di Tokped lah. Iya di Tokped 15 jutaan. Oh, I see. Berarti kalau yang di November ke atas dapat free. Dapat enggak free, setengah harga. Oh, setengah harga. Betul. Berarti 7,5 lah. Iya. Oh. Dengar-dengar oke. ya. Dan saya Dengar-dengar, juga oke. sempat tanya juga. Oke, Tapi oke. itu pun inden juga. Jadi nggak langsung dapat. Jadi setuju nggak setuju lah. Iya, setuju nggak setuju sih sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya ya ada lah. Maksudnya buat semua yang pembelian sebelum ini dikasih keringanan gitu Keringanan loh. lah. Oke. Tapi Soalnya kan awal-awal emang tadinya kita mikirnya GPT beda, terus si pihak Wulingnya juga bilangnya akan diperbanyak gitu. Sampai sekarang nggak banyak-banyak juga. Maksudnya nambah sih, cuman nggak yang menjamur kayak CCS2 atau apa iya. gitu. 100 waktu itu ya. Iya, bilangan janjinya kan 100, cuman Nah, kayaknya sekarang belum nyampe ya. deh. Iya, belum nyampe. Oke. Jadi maksudnya bagus sih, bagus. Tapi maksudnya adalah kompensasi untuk yang pengguna yang lama nih. Betul. Gitu. Tapi seenggaknya kita masih gratis kan ya? Masih gratis. Masih gratis ya? Masih Sampai kapan tuh? sampai September tahun ini. 2025. Betul. Oh, oke. Untuk yang GBT ya. Untuk GBT, Atau iya. edisi GBT-nya masih gratis. Masih gratis. Itu tapi yang punya Wuling kan? Iya. Yang punya Wuling. Tapi juga sebenarnya keuntungan juga sih. Kayak kemarin saya mudik yang ngecas GBT kan nggak ada. Cuma punya bener. saya doang. Iya. Jadi ada spesial lah, ini. khusus lah, iya. Cuman mungkin harusnya diperbanyak ya. Iya. Jadi yang yang di SPKL biasa tuh rame mungkin, tapi yang di GBT-nya sepi. Iya, yang GBT-nya sepi. Ya ada nilai plusnya lah. Iya. Ada nilai plusnya ya. Oke. Nah, selama penggunaan setengah tahun nih, ada pengalaman unik gak naik mobil ini? Unik sih selain memang ditunjuk-tunjuk warga, maksudnya mobilnya ini lucu nih, kalau iya. Mencolok lah. Iya. Terus paling ya itu sih, saya punya pengalaman baru untuk pengalaman naik mobil listrik keluar kota yang agak jauh, dan mindset baru juga saya punya mindset baru sekarang kalau pakai EV. Dan mindset tambahannya adalah kan pada bilang tuh mobil listrik harganya jatuh, Iya. 50% depresiasi segala macam. Iya benar. Terus gimana tuh? Kalau saya sih mikirnya, saya dari awal emang beli mobil ini nggak ada rencana mau dijual lagi. Oke. Ya udah saya pakai sampai bener-bener yang rusak gitu. Oke. Dan juga ini kan lifetime warranty kan baterainya. Tapi saya nggak ada kepikiran buat jual gitu. Oke. Pun saya beli mobil baru, kalau ada rezeki ya saya beli tambahan, bukan yang saya beli baru atau segala macam. Oh, iya sih. Tapi so far itu mindset baru, terus Oke. pengalaman deg-degan di jalan. Dulu waktu saya pasti kalau yang punya EV pasti punya deg-degan lah, baterai habis udah 20%, waduh gimana nih nyari ini di mana nih gitu. Iya.
Tapi sekarang udah enggak, kayak udah biasa aja gitu loh, kayak 20%. Oh, ntar masih lama ini, Masih lama, jauh, iya, masih gitu. jauh lah. Iya. Oh dulu ada sempat pengalaman gitu ya? Iya, kalau nggak salah tuh istilahnya battery anxiety lah Oh, namanya. oke. Kecemasan kalau baterai itu Mau habis. gitu. Iya, untuk pengguna baru. Tuh. Kalau udah lama-lama tuh, oh biasa aja ya. Biasa aja gitu. 20% udah bisa kemana-mana sih sebenarnya. Iya, udah lumayan kemana-mana. Oh, I see. Jadi sebenarnya ya nggak masalah lah gitu dengan depresiasi atau apa, karena emang beli mobil buat dipakai, Iya. bukan Saya untuk bukan jadi mobil sebagai investasi. investasi untuk jualan atau apa Iya. gitu. Oke. Jadi ya mungkin yang komen-komen sosmed hal kayak gitu belum ngerasain Iya. Tapi ini nyobain mobil. banyak banget sih keuntungannya EV secara keseluruhan ya. Dari mulai pajak. Oh, pajak berapa nih? Ini 143.000 143.000. setahun. 130.000. Iya. Lah kalah motor. Saya Iya. pakai Vario 125.000 nggak salah. Waduh, hampir ya. Iya, wah murah banget ya. Iya, ini 143. 143, oke. Terus isi Chargingnya. dulu waktu saya masih di tempat yang lama, saya dulu di Kemayoran, kantor saya di Harmoni, itu seminggu sekali cuman 95.000. 95.000. Iya, seminggu sekali ngecas. Itu udah saya pakai muter-muter Jakarta, udah ke mall, kemana, ke kantor. Itu kalau naik mobil bensin bisa 2 jutaan tuh. Sebulan Untuk sebulan ya. Iya. Untuk sebulan. Berarti kalau sebulan ya saya paling ya 360, 400.000 lah. 400.000 lah. Oh, udah hemat banget kan? Iya. Oke, terus juga nggak mahal kan? Terus ini bebas ganjil genap. Iya, benar, setuju, bisa digunain daily use lah ibaratnya. Oke. Tapi ini nggak bentuknya mungil nih, sat-sat di jalan nggak kira-kira? Lumayan sih satu di jalan. Tapi ya dia gesit gitu loh di jalan. Memang nggak sekecil REV, cuman ya masih bisa lah nyempil-nyempil gitu. Tapi di jalan Mas, kadang suka diremehin mobilnya. Oh, kayak ini mobil mainan nih, di ini aja misalnya ada disalip gitu loh. Saya lagi macet nih. Kalau itu kayak mobil gede kayak Fortuner, Innova gitu kan mungkin agak sungkan gitu loh orang mau ini. Tapi karena kita mobil listrik, bentuknya juga dari luar lucu gitu kan. Jadi kayak main asal salip aja gitu. Salip apa di serobot-serobot gitu loh. Gitu sih. Apalagi REV itu pasti orang-orang REV pasti di jalan pasti ngerasa kalau misalnya mobilnya sering disalip ya, sering diserobot. Tapi ini jalan. lumayan nih, kenceng Mas. Pernah nyobain sampai berapa tuh? Kemarin mudik itu saya pernah sampai 125 kilometer per jam. Iya, per jam. Oh, lumayan ya. Terus Nah, sebenarnya nggak goyang, stabil banget. Oh, stabil ya. Cuma karena itu sudah maghrib, agak gelap. Saya yang takut sendiri kalau lebih 125, saya ngeri sendiri. Tapi dari segi mobilnya nggak goyang, nggak limbung. Dulu saya pernah pakai HRV itu, saya 116 aja saya udah goyang. Udah goyang. HRV. Oh. Kalau ini enggak. Karena iya. Berat. Ada baterainya kali bawah ya. Jadi secara gravitasinya itu oke lah. Secara gravitasinya juga oke. Dan juga ini main kedap loh. Ini kedap loh. Iya. Kedap banget gitu. Jadi suara tuh nggak kedengaran, cuma paling suara bannya aja sih. Gitu. Iya, bannya kedengaran gitu. Suara mesin nggak ada kan gitu kan. Oke. Terus iya baterai. Terus ini Mas, banyak kan di video-video tuh kena banjir. Oh iya. Tapi aman, kalau EV ternyata kena banjir itu aman karena dia nggak ada mesin dan baterainya terlindungi dengan baik gitu, sehingga air itu nggak masuk ke dalam baterai atau komponen listrik lainnya lah ibaratnya. Betul, jadi ada knalpot kan, air masuk di knalpot. Benar. Jadi maksudnya ketakutan orang tuh soal mobil EV tuh ternyata enggak ya. Dari banjir lah, iya, baterai menggembung lah, iya, kayak di handphone gitu ya kan. Iya. Sama baterainya habis ntar ngecasnya di mana gitu, tinggal 20%. Sebenarnya tuh ya karena belum nyobain aja. Tuh belum. Tadi awalnya juga saya skeptis itu, pas saya lihat, seenak ini mobilnya. Seenak ini ya, oke. Padahal nih mobil pertama loh. Iya, saya belum punya rumah. Iya. Memang orang bilang kok beli mobil dulu nggak beli rumah. Oh iya. Nah, sekarang maksudnya orang kan sesuai kebutuhan ya. Bener. Saat ini saya masih butuhnya mobil. Bener. Dan EV pun juga malah
sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya. Walaupun dengan mudik pun juga masih aman ya dari Aman, Jawa ya. aman banget mas. Ya mungkin daerah luar kayak Sumatera ataupun yang lain Ya mungkin itu belum saya belum sih, deh. saya banyak tuh kan kayak ada bikin konten terus banyak yang komen, iya ini mah cuma terjadi di Jawa aja, di luar kota nggak, di luar pulau nggak kayak gitu. Tapi ya semoga kedepannya merata lah Iya, gitu. struktural ya. Betul, karena kalau banyak yang makin make Hmm. otomatis kan akan banyak Banyak pula, infrastruktur ya, benar. Benar-benar setuju. fasilitas segala macam. Benar. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, udah pemakaian setengah tahun gitu. Terus apa namanya, dari sisi kesukaannya sampai nggak disuka gitu. Kira-kira nyesel nggak beli mobil Bingo EV ini? Mobil Bingonya enggak sih mas, Enggak sih mas ya, enggak. meskipun ada kurang, saya so far sih puas sih, Puas ya, worth it lah worth it banget. gitu. Dan dengan diskon wah 95 juta. Iya. Lumayan lah itu. Worth it mas. Worth it lah ya. Ya maksudnya nggak ada tuh ngerasa kayak wah nyusahin nih mobilnya. Iya. Enggak. Oke. Jadi so far pemakaian selama setengah tahun dengan segala keunggulan dan kekurangannya Iya. worth it lah, puas lah dengan Iya. mobil ini. Oke, nggak nyesel berarti ya. Nggak. Oke. Sip, paling itu aja. Oke. Thank you banget nih Mas Yoyo atas waktunya nih udah Sama-sama. cerita-cerita ke kita mengenai pengalaman menggunakan si Wuling Bingo EV. Nah, buat teman-teman nih buat yang masih ragu-ragu dengan menggunakan Wuling EV, sebenarnya coba dulu aja, rasain dulu aja gimana pengalamannya menggunakan mobil ini. Pasti akan terjawab kok keraguan kalian tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, boleh banget untuk langsung share di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video itu, pasti subscribe channel Teman Mobil. Paling itu share dari kita. Thank you semuanya, bye bye.